untuk yang sudah bergabung. Silahkan untuk yang lain mungkin bisa kalian perhatikan, barangkali ada teman yang belum datang ya. Nanti sebelumnya Bu Wiwit akan mencoba untuk mengecek apakah semuanya sudah bisa bergabung ya. Ya, sambil menunggu teman-teman, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Ya, ketua kelasnya silakan. Ya, silakan speakernya dibuka untuk yang memimpin doa biar teman-temannya mendengar. Iya, terima kasih ya. Semoga dengan kita berdoa nanti semua kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Ya, silakan supaya kalian itu kelihatan mukanya semuanya. Silakan dibuka ya untuk videonya. Ya, sambil nanti Bu Wiwit absen satu-satu ya. Ya. Selain nanti Bu Wiwit absen lewat manual ya, lewat video, nanti kalian juga bisa absen melalui Teams ya. Nanti Bu Wiwit akan kirim ya form untuk absensinya ya. Oke, ya akan saya absen. Yang pertama Ade Tri Windarti. Iya, terima kasih. Kemudian Anissa Rahmasari. Iya. Kemudian Aziz Zainal Nurrahman. Ya, silakan ditampakkan mukanya ya untuk yang absen ya. Briana Puspa Sabella. Oh ya, sakit. Oh, ada acara ya. Untuk yang izin ya, besok silakan untuk memfoto surat izinnya lewat Teams ya, supaya kalian tidak di alfa ya. Kemudian Destari Tatalia Budiarso. Iya. Kemudian ada Devita Putri. Iya. Kemudian Dimas Pangestu. Oke. Elvi Retnosari. Oke. Kemudian Eris Retno Priyono. Valentina Mila Anjani. Ferry Nur Hadiza. Intan Nur Canyani. Jeffrey Kurniawan. Kesa Vindi. Haidar Al Hasim. Hanja Novelia. Hasanuddin. Leo Satria. Lydia Maratu Zahro. Oke, berarti untuk hari ini yang tidak bisa mengikuti pembelajaran secara vikon itu satu anak tadi ya. Iya. Silahkan nanti untuk yang tidak bisa hadir seperti biasa harus mengirimkan surat ya, surat keterangan kenapa dia tidak bisa hadir, kemudian nanti difoto ya, karena ini adalah pembelajaran ya. Kalian tidak boleh tidak mengikuti kegiatan vikon ya. Ya, untuk selanjutnya ya, bahwa kita tahu kita masih di era pandemi, sehingga kalian harus selalu memperhatikan protokol kesehatan ya, antara lain dengan selalu mencuci tangan atau rajin mencuci tangan, kemudian mengenakan masker ya, supaya kita terjauh dari virus COVID-19 ya. Ya, terima kasih ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pada hari ini ya, di pertemuan ketiga ini nanti Bu Wiwit akan menyampaikan materi ya
yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, ya. Ya. Tapi sebelumnya akan Bu Wiwit tanya, ya. Kemarin di minggu kemarin kita sudah belajar tentang materi apa? Iya. Iya. Ada yang tahu? Ya. Ada yang tahu? Oh, iya. Silakan untuk yang tidak berkepentingan, untuk speakernya dimatikan dulu supaya suaranya tidak memantul, ya. Nanti jika mau berpendapat baru speakernya dihidupkan, ya. Sekarang di-unmute dulu. Oke, sudah jelas? Jelas ya? Ya, sudah jelas. Kalau kamu mau berpendapat nanti baru dikeluarkan suaranya, ya. Ya, saya ulangi lagi bahwa di minggu kemarin kita sudah mempelajari materi tentang toleransi, ya, toleransi beragama, ya, di mana kita harus selalu menghargai, ya, menghargai terhadap segala sesuatu yang dilakukan oleh orang lain, termasuk toleransi dalam beragama, karena kita tahu kita hidup di Indonesia yang memiliki beragam budaya, beragam keyakinan atau kepercayaan, sehingga kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk sama dengan kita. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita harus memberikan sikap toleransi, membiarkan orang lain untuk menjalankan ajaran agamanya. Oke, nah sekarang, ya, Bu Wiwit akan tampilkan, ya, materi yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah, ya. Nanti silahkan kalian simak, ya, tayangan PPT atau PowerPoint, ya, yang berkaitan dengan materi pada hari ini. Ya, kalian bisa menyaksikan? Iya, ya. Bisa. Nanti kalian akan saya berikan materi berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah, ya. Ya, yang selanjutnya, ya, KD yang akan kita pelajari, yang pertama yaitu 3.3, menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian 4.4, menyajikan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab suci Allah dengan perilaku sehari-hari. Nah, kemudian indikator, ya, indikator hasil yang diharapkan, ya, setelah pembelajaran ini selesai. Yang pertama, mendefinisikan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang kedua, menguraikan perbedaan antara kitab dengan suhuf. Yang ketiga, menguraikan isi dari kitab-kitab Allah. Yang keempat, menguraikan contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang kelima, menguraikan hikmah dan manfaat beriman kepada kitab-kitab suci Allah. Yang keenam, menyajikan hasil keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab Allah dengan peduli terhadap orang lain. Ya. Yang terakhir adalah menyajikan hasil keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab suci Allah dengan perilaku peduli kepada orang lain dan saling menasehati. Nah, adapun tujuan pembelajaran, ya, yang diharapkan, yang pertama, setelah menyimak dan mengamati PPT, peserta didik dapat mendefinisikan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah dengan tepat. Yang kedua, setelah menyimak dan mengamati PPT, peserta didik dapat menguraikan
perbedaan antara kitab dengan suhuf dengan tepat. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah setelah proses pembelajaran dan menggali informasi, peserta didik dapat menyajikan hasil keterkaitan antara iman kepada kitab-kitab Allah dengan saling menasehati dengan tepat. Ya. Kemudian yang selanjutnya, setelah proses pembelajaran dan mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat menguraikan contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Setelah proses pembelajaran dan menggali informasi, peserta didik dapat menyajikan hasil keterkaitan antara iman kepada kitab-kitab Allah dengan perilaku peduli terhadap orang lain dengan benar. Dan yang terakhir, setelah proses pembelajaran dan menggali informasi, peserta didik dapat menyajikan hasil keterkaitan antara iman pada kitab Allah dengan saling menasehati dengan tepat. Nah, ya sekarang kalian perhatikan ya, karena nanti ada tugas untuk kalian berkaitan dengan materi. Kepada kitab Allah dengan saling menasehati dengan tepat. Ya, kemudian ya ini perlu kalian perhatikan, pada hari ini kita akan belajar tentang materi ya, antara lain materi pembelajaran yang pertama adalah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang kedua, dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga, kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul. Kemudian yang keempat, perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab Allah yang lain. Yang kelima, manfaat diturunkannya kitab-kitab Allah. Kemudian yang keenam, hikmah iman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang terakhir adalah perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, kemudian di sini media yang Bu Guru gunakan dalam pembelajaran, karena kita di era PJJ sehingga kita menggunakan video untuk mempermudah memberikan materi ya. Setelah itu juga menggunakan WhatsApp ya, WhatsApp grup ya, grup kelas. Kemudian ada yang sedang kita gunakan yaitu MS Teams 365 ya. Ini adalah media pembelajaran yang kita gunakan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah peta konsep. Ya, apa gunanya peta konsep? Supaya di sini kalian itu lebih mudah untuk bisa mempelajari materi yang berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah ya. Nanti yang pertama kita akan belajar tentang pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah, meliputi satu, pengertian iman, dan yang kedua adalah pengertian kitab. Yang kedua adalah dalil nakli tentang keimanan kepada kitab-kitab Allah. Antara lain ada yang pertama Quran surat An-Nisa ayat 136 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 177 ya. Kemudian kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul nanti ada 4 ya. Ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah perbedaan kitab-kitab Allah. Apa bedanya antara Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya? Oke ya, langsung saja Bu Wit akan jelaskan dari satu, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah ya. Iman ya, secara etimologi atau bahasa berasal dari bahasa Arab amana yu'minu imanan. Ini artinya adalah percaya. Kemudian yang kedua adalah menurut istilah ya. Menurut istilah iman adalah pembenaran dalam hati, diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Nah, itu adalah pengertian iman. Sedangkan yang kedua adalah kitab. Kitab berasal dari bahasa Arab kataba yaktubu kitaban ya, yang artinya adalah buku, tulisan, ketetapan,
surah kiriman dan hukum atau peraturan. Ya, tuh ya bahasan pertama ya. Kemudian ya, yang kedua adalah dalil nakli. Apa itu dalil nakli? Ya, dalil nakli adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, di sini banyak sekali sebetulnya dalil-dalil yang menjelaskan tentang keimanan kepada kitab Allah. Ya, tapi di sini Bu Wit akan ambil satu saja, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 136 ya. Silahkan kalian simak, kalian dengarkan ya. Bu Wit akan bacakan Quran surat An-Nisa ayat 136 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Ya, itu adalah dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran. Ya, kemudian selanjutnya, kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul itu sebetulnya jumlahnya banyak. Tetapi kita sebagai orang yang beriman, orang yang beragama Islam, hanya wajib untuk mengimani 4 macam kitab suci saja. Hal ini yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam sebagai pedoman bagi kaum Bani Israel. Ya, kemudian yang kedua adalah Zabur. Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam sebagai pedoman ya kaumnya Nabi Daud ya. Kemudian yang selanjutnya adalah Injil. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam ya. Ini juga dijadikan pedoman oleh kaum Bani Israel. Kemudian yang terakhir adalah Al-Quran. Ada yang tahu Al-Quran? Oh ya, bisa dibunyikan speakernya ya, nanti Bu Wit jadi jelas ya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat siapa? Jibril. Malaikat Jibril. Di sini Al-Quran digunakan sebagai pedoman bagi umat manusia seluruhnya ya. Ya, masih konsentrasi ya. Iya, saya lanjutkan ya. Yang selanjutnya adalah apa sih bedanya dengan antara Al-Quran dengan kitab yang lain? Nah, di sini ya, Bu Wiwit garis bawahi bahwa ada perbedaan antara Al-Quran dengan kitab yang lain. Al-Quran itu diturunkan untuk umat manusia dari zaman ke zaman. Berarti dari zaman dulu sampai sekarang. Beda dengan kitab sebelumnya, hanya untuk kaum pada masanya saja. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu diketahui sejarahnya, diyakini keberadaannya, dipelajari, dipahami, dan dipedomani ajarannya. Bedanya, kalau kitab sebelumnya diketahui sejarahnya dan hanya diyakini keberadaannya saja, tidak perlu dipelajari dan tidak perlu dipahami. Beda kan? Beda. Nah, selanjutnya adalah
Al-Quran itu terjaga keasliannya. Ya, dengan adanya para hafid, para penghafal Al-Quran, ya, kalau laki-laki itu namanya hafid, kalau perempuan adalah hafidhoh, ya, mereka adalah para penghafal Al-Quran. Jadi tidak mungkin Al-Quran itu bisa dipalsukan karena banyak sekali orang yang hafal. Ya, kemudian kalau kitab sebelumnya itu keberadaannya itu sudah sulit dilacak, atau bahkan sudah tidak ada, ya. Ya, kemudian ya, Bu Wit tanya ini, manfaat diturunkannya kitab Allah itu antara lain apa? Ya. Untuk apa? Menjadi pedoman. Ya, untuk menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan pribadi, keluarga, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenapa? Karena Al-Quran itu isinya sangat lengkap, isinya sangat lengkap, ya. Pokoknya ada aturan tentang ekonomi, peraturan tentang hukum, pernikahan, ya, dan sebagainya, ya. Jadi kita tidak perlu ragu lagi terhadap isi Al-Quran, ya. Kemudian ya, yang selanjutnya adalah hikmah iman kepada kitab Allah, ya. Sebetulnya banyak sekali hikmah iman kepada kitab Allah, tapi di sini Bu Wit hanya menyebutkan contoh itu 4, ya. Yang pertama, yakin terhadap Al-Quran sebagai pedoman hidup menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, barang siapa yang menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sudah dijamin bahwa dia itu akan bahagia di dunia dan akhirat. Yang kedua, percaya dan yakin akan adanya kitab terdahulu sebelum Al-Quran, dan semakin yakin bahwa Al-Quran merupakan kitab yang sempurna. Ya, yang ketiga, bangga sebagai muslim karena kitab Al-Quran mudah dipahami oleh seluruh umat manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah memberikan kemantapan dalam menjalankan agama Islam. Kita tidak perlu lagi ragu ya terhadap Al-Quran. Nah, ini yang terakhir, ya. Perilaku apa sih yang bisa mencerminkan bahwa kita itu benar-benar orang yang beriman kepada kitab Allah? Ya, yang pertama, kita harus gemar membaca dan mengamalkan Al-Quran. Iya, Al-Quran itu tidak hanya dibaca pada saat sedang bulan suci Ramadan, tetapi harus dilaksanakan setiap hari. Itu jadi kebiasaan. Habis sholat maghrib misalkan dibiasakan untuk membaca Al-Quran, ya. Kemudian gemar mendakwahkan isi kitab suci kepada manusia yang lain, ya. Jadi kalau kita mempunyai ilmu, mempunyai kemampuan, maka ajarkan kepada orang lain, karena itu termasuk ibadah. Oke, ya. Ya, untuk selanjutnya setelah tadi Bu Wiwit memaparkan tentang materi beriman kepada kitab-kitab Allah, selanjutnya adalah kalian mengerjakan tugas sesuai yang ada di lembar kerja peserta didik, ya. Di sini sudah ada keterangannya. Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Kejobo, mata pelajarannya adalah Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, kelas 11 semester ganjil, materi meyakini kitab-kitab Allah, ya. Kemudian yang pertama, nanti silakan kalian isi kelompoknya, kelompok 1, 2, 3, 4 atau 5. Untuk kelas silahkan diisi sesuai kelas kalian, kelas 11 TKJ 3. Kemudian anggota kelompok silahkan kalian tulis 1, 2, 3, 4, 5, ya. Kemudian tujuan pembelajaran itu sesuai dengan apa yang tadi sudah Bu Wit sampaikan di awal. Itu yang pertama, meyakini adanya kitab-kitab suci Allah, peduli kepada orang lain dengan saling menasehati sebagai cerminan beriman
kepada kitab-kitab Allah, kemudian mengimplementasikan perilaku iman kepada kitab-kitab Allah, kemudian yang keempat menjelaskan makna iman kepada kitab Allah, kemudian menjelaskan kandungan dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah, ya. Adapun langkah-langkah kegiatan, ya, langkah-langkah kegiatannya yang pertama, peserta didik belajar secara berkelompok dengan masing-masing anggota kelompok, ya, yang di sini berjumlah 4 sampai 5, ya. Yang kedua, peserta didik diperlihatkan gambar atau artikel tentang kitab-kitab Allah. Kemudian nanti ada peserta didik membaca teks bacaan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang keempat, peserta didik mengidentifikasi dalil yang berkaitan dengan kitab suci Allah. Kemudian peserta didik mengidentifikasi tanda-tanda orang yang beriman kepada kitab suci Allah. Kemudian yang keenam, mengidentifikasi hikmah dan manfaat beriman kepada kitab suci Allah. Kemudian yang ketujuh, ya, silakan kalian kerjakan setiap soal dengan cara berdiskusi dengan anggota kelompok masing-masing, ya. Kemudian nanti kalian diskusikan hasil kelompok dan buatlah catatan dari hasil diskusi. Nah, kemudian di situ juga Bu Wiwit jelaskan tentang uraian materi, ya, uraian materi tentang kitab-kitab Allah, ya. Dari yang pertama ada pengertian iman kepada kitab Allah, ya, baik secara bahasa maupun istilah. Kemudian juga ada pengertian kitab, ya, baik secara bahasa atau istilah, ya. Nanti kalian bisa baca bersama-sama, kelompoknya sesuai kelompoknya masing-masing, ya. Kemudian yang selanjutnya ada dalil nakli, ya. Dalil nakli juga di sini sudah Bu Wit uraikan, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 136, ya, beserta artinya itu sudah ada. Kemudian saya tambahkan lagi juga ada Quran surat Al-Baqarah ayat 177, ya. Nanti silakan kalian mencari tajwid yang ada dalam bacaan tersebut di atas, ya. Ya, ini artinya juga sudah ada. Kemudian di sini Bu Wit juga buatkan bagan tentang 4 macam kitab-kitab Allah yang wajib kita imani, ya, wajib kita imani sesuai dengan penjelasan tadi, ya, ada Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an, ya. Kemudian ada juga penjelasan masing-masing kitab. Di sini Bu Wit sudah uraikan, ya, masing-masing kitab. Kemudian selanjutnya apa perbedaan antara Al-Qur'an dengan kitab-kitab Allah juga Bu Wit tuliskan di sini supaya nanti kalian pada saat bekerja kelompok kalian itu mudah, ya, untuk mencari materinya, ya. Ada hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah, kemudian juga ada perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah, ya. Ini untuk tugas di sini Bu Wit sudah tuliskan kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, atau di sini tugasnya adalah isai, ya. Jadi silahkan nanti kalian kerjakan beserta kelompoknya. Ini, ya, sudah ada lembar jawabnya. Nah, untuk selanjutnya, ya, setelah kalian membaca, memahami, dan tadi juga sudah Bu Wit jelaskan, ya, nanti setelah kalian selesai berdiskusi, ya, karena ini sedang PJJ, kalian juga berdiskusi dengan secara daring, ya. Tapi nanti silakan ada dalam satu kelompok itu dijadikan sekretaris untuk menulis jawaban dari hasil diskusi yang sudah kalian lakukan. Nah, setelah itu nanti tugas itu silahkan kalian foto, ya. Nanti perwakilan, ya, untuk mengirimkan ke Teams. Nah, nanti Bu Wit akan nilai sesuai dengan kelompok satu. Misalkan itu ada 5 anak, itu dapat nilai berapa, berarti nanti Bu Wit masukkan
jadi nilai masing-masing anak ya, walaupun dikerjakan secara berkelompok tapi nilainya nanti saya beri secara individu ya. Jadi itulah ya, karena kita sedang PJJ, sedang daring, jadi tugasnya pun nanti daring dengan cara, saya ulangi lagi, nanti silakan dibentuk satu sekretaris untuk menulis jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bu Wiwit tulis di LKPD, nanti difoto dan dikirimkan ya. Sudah jelas semuanya? Kalau sudah, selamat mengerjakan, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Oke ya, Bu Wiwit sudah mencoba ya untuk membuka semua tugas-tugas kalian yang sudah dikirim lewat Teams ya. Di sini Bu Wiwit sudah membaca ya, membaca jawaban-jawaban dari masing-masing kelompok ya. Sekarang akan saya bahas dulu dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 ya, ini sudah mampu menjelaskan tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah ya. Ini jawabannya bagus sekali ya. Kemudian untuk kedua ya, dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah beserta tajwidnya ya, ini juga sudah bisa dituliskan dengan baik dan benar, tetapi masih ada kekeliruan di penjelasan tajwidnya ya, sehingga besok pada saat Bu Wiwit sedang membahas materi tentang tajwid, Bu Wiwit harapkan ya kalian itu tidak usah malu untuk bertanya ya, karena di sini masih ada kekeliruan untuk membedakan mana mad jaiz munfasil dan mana mad wajib mutasil ya. Ini ada kekeliruan di sini. Kemudian masih kelompok 1 yang nomor 3 ya. Pendapat kelompok tentang tanda-tanda beriman kepada kitab Allah ya, ini jawabannya sudah cukup baik ya, silahkan untuk ditingkatkan lagi ya untuk kelompok 1. Kemudian yang selanjutnya ini ada perbedaan antara 4 kitab Allah, ini juga sudah benar ya. Kemudian yang kelima ada uraikan hikmah dan manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah, ini juga sudah bagus jawabannya ya. Kemudian ini untuk kelompok 2 ya, ini untuk kelompok 2 juga sudah lumayan bagus, walaupun ya tadi ya sama ini di tajwidnya ini ya, ini belum mampu membedakan mana al-qamariyah dan al-samsiyah. Ini berarti di sini memang masih banyak yang lemah di pemahaman tentang tajwid ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada tanda-tanda beriman kepada kitab-kitab Allah, itu juga sudah betul ya untuk kelompok 2. Kemudian perbedaan 4 kitab ini juga sudah baik, tapi nanti ditambahi lagi ya, diantaranya perbedaan Al-Quran dengan kitab sebelumnya itu, kalau Al-Quran itu masih terdapat tulisan asli ya, jadi aslinya itu masih ada, tapi untuk kitab yang lain itu sudah tidak ada, jadi nanti ditambahi ya untuk pendapatnya ya. Kemudian untuk nomor 5 ini sudah betul ya. Ya, kemudian yang selanjutnya ini kelompok 3 ya. Untuk kelompok 3 ini yang masih kurang itu nomor 3 ya, itu uraikan menurut pendapat kelompok tentang tanda-tanda beriman kepada kitab-kitab Allah. Ini masih sangat kurang karena jawabannya sangat sederhana, nanti tolong dilengkapi lagi ya. Kemudian untuk kelompok 4 ya, untuk kelompok 4 ini pengertian nomor 1, jelaskan pengertian iman kepada kitab Allah, betul ya, sama dengan kelompok yang lain ya, sudah benar jawabannya. Kemudian yang kedua, sebutkan dalil nakli ya, ini juga sudah betul. Kemudian untuk uraikan pendapat tentang tanda beriman kepada kitab Allah juga sudah betul ya.
Ya, ini untuk kelompok ini sudah cukup bagus ya. Kemudian untuk kelompok 4 ya, untuk kelompok 4 di sini untuk dalil nakli tolong jangan cuma ditulis artinya saja ya, karena di sini Bu Wid juga tanyakan tentang tajwid ya. Jadi silahkan ditulis ya, ditulis ayat Al-Qur'annya, kemudian kalian garis bawahi. Nah, bawahnya ditulis hukum bacaannya apa. Itu yang kehendaki yang seperti itu ya untuk kelompok 4 ya, nanti diperbaiki lagi. Sekarang untuk kelompok 5 ya, kelompok 5 ya, ini untuk kelompok 5 sudah bagus sekali ya. Nanti ditingkatkan lagi untuk pemahamannya mengenai ini hikmah dan manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, ya. Setelah Bu Wiwit lihat dari kelima kelompok ya, dari kelima tugas kelompok tadi, saya rasa ini sudah bagus, walaupun masih ada kekurangan dan kelemahannya masing-masing ya. Masing-masing kelompok itu mempunyai kelemahan, sehingga di sini nanti silahkan kalian berdiskusi lagi, dikerjakan sesuai dengan masukan yang sudah Bu Wiwit sampaikan. Nanti silahkan dikirim kembali jawaban yang sudah benar ya. Ya, demikian, terima kasih ya atas kerja keras dari kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Nanti setelah ini ya ada sesi tanya jawab ya. Ya, coba setelah Bu Wiwit jelaskan ya tentang materi beriman kepada kitab-kitab Allah, coba dari anak perempuan yang mau bertanya tentang materi beriman kepada kitab-kitab Allah, silahkan. Siapa? Saya, Bu. Bentar. Ya, silahkan. Siapa? Sebutkan namanya, Mbak. Adetri. Adetri. Oke. Apa pertanyaannya, Mbak? Apa perbedaan kitab sama suhuf? Oh iya. Apa sih perbedaan antara kitab dan suhuf ya? Ya. Di sini kalau suhuf itu adalah berupa firman-firman Allah ya, yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, dan ini bentuknya adalah lembaran-lembaran ya. Ya, kemudian silakan dari anak laki-laki ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, namanya siapa, Mas? Jeffrey Kurniawan. Ya, Jeffrey Kurniawan ya. Silakan, Jeff. Pertanyaannya apa, Jeff? Bu, kitab itu sesungguhnya ada berapa sih, Bu? Oh ya, jumlah kitab itu sebetulnya ada berapa sih? Kok kita hanya disuruh mengimani 4 kitab suci saja? Ya, sebetulnya di sini ada perbedaan pendapat tentang jumlah kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Ada yang berpendapat jumlah totalnya ada 104, dan ada yang berpendapat jumlahnya adalah 114 ya, berarti banyak sekali ya. Iya, tetapi kita sebagai orang Islam hanya berkewajiban mengetahui atau mempercayai 4 kitab suci saja, dan semuanya ada dalam Al-Quran ya, disebutkan dalam Al-Quran. Ada Taurat, ada Injil, itu dijelaskan ya. Tetapi sudah saya katakan tadi, walaupun itu ada dalam Al-Quran, tapi kita sebagai orang Islam hanya berkewajiban mengimaninya saja. Yang dijadikan pedoman hidup tetap Al-Quran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke ya. Ya, setelah pelajaran ini sudah ada diskusi, kalian masih ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Tidak ada ya. Ya, ya.
sebelum Bu Wiwit menutup ya pelajaran pada hari ini, akan Bu Wiwit beri kesimpulan lagi ya tentang materi yang sudah disampaikan. Yang pertama tadi adalah pengertian iman. Iman itu berasal dari bahasa Arab amanah yu'minu imanan, yang artinya adalah percaya ya. Kemudian yang kedua adalah kitab. Kitab itu berisi surah atau berarti surah kiriman ya. Tuh ya. Kemudian yang selanjutnya dalil nakli. Ya, dalil yang berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah, antara lain terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. Kemudian 4 kitab suci yang wajib kita imani ya, itu ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, Injil, dan Al-Quran ya. Kemudian yang selanjutnya adalah perbedaan antara kitab yang terdahulu dengan Al-Quran ya. Kalau Al-Quran itu dijadikan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia, sedangkan kitab sebelumnya hanya dipedomani kaum pada masanya saja. Contohnya Zabur hanya digunakan pedoman pada masanya Nabi Daud alaihi salam ya. Kalau Al-Quran apalagi terjaga keasliannya, sedangkan kitab-kitab yang lain keberadaannya saja sudah tidak bisa kita lihat ya, entah sudah di mana ya. Ya, demikianlah untuk materi pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita mengadakan ulangan ya. Karena apa? Untuk materi hari ini saya rasa sudah cukup ya. Kalian sudah bisa memahami. Nanti kalau kalian masih kurang paham, tadi Bu Wit juga sudah mengirim materi di Teams ya. Nanti silahkan dibuka ya. Kemudian kalau ada pertanyaan setelah kalian membaca materinya masih ada yang bingung, silahkan kalian bisa diketik di MS Team lagi. Nanti Bu Wit insya Allah akan jawab lewat MS Team ya. Ya. Demikian untuk pertemuan pada hari ini, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.